Kalau mempermasalahkan keluar masuk entok, terus gimana nasib bandar entok dan pengepul entok? Apa harus nunggu tidak ada musim penyakit, Kang Sigit? Semua itu pasti tahu caranya masing-masing. Mungkin orang yang berkomentar ini pernah mengalami jadi korban jual beli entok yang ada penyakitnya. Menurut Dodi pribadi, bagusnya itu sistem mulai dari nol, A. Assalamualaikum, Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna, sehat, A? Alhamdulillah sehat, Asigit. Alhamdulillah. Lamun di etang-etang aya Asigit, kurang lebih ada setahun nggak kesini, A? Enggak, A. Paling kalau nggak salah 3 mingguan ya, A. 3 mingguan, cukup lumayan lama. Hampura, A. Mohon maaf Kang Sigit, mungkin tadi sempat kecegat hujan, jadi mungkin bisa dikatakan ngikutin Dodi juga, mungkin tadi ngasih pakan nggak sempat, hanya sebagian, A, ya. Iya. Kumaha ternak nggak lancar, A? Alhamdulillah, A, lancar. Alhamdulillah. Market penjualan lancar. Alhamdulillah sami wae, A. Lancar. Alhamdulillah. Mau ngebalas salah satu komentar, A, yang datangnya mungkin ada 2 atau 3 komentar dari penonton Kang Sigit yang ikut komentar sambil ngikutin kegiatan Dodi, tanya-tanya juga. Boleh, A, ya? Boleh, A, boleh. Terima kasih, Dodi. Ya, A, sama-sama. Oke, Dodi, masih Kang Sigit lanjut. Liputan awal sempat Kang Sigit ngikutin kegiatan Dodi racik pakan, dan setelah tayang juga ada yang berkomentar nih, A. Yang komentar ini yang datangnya dari @tonyhakim1954, dan dia berkomentar, musim ekstrim gini jangan pernah sekali-sekali masukin barang dari luar gini, yang ada musibah untuk kita, karena kita tidak tahu penyakitnya datang dari mana. Bahkan punya kita sehat, dari tetangga udara bisa imbas ke kita. Menurut Dodi, tanggapan orang yang berkomentar seperti ini seperti apa, Dodi? Monggo, Dodi. Oh iya, Kang Sigit, terima kasih untuk yang sudah berkomentar, dan maaf di sini bukan saya mengajar ataupun sok pintar. Kalau masalah keluar masuk entok itu sebetulnya tidak ada masalah. Yang penting kita tahu caranya, Kang Sigit. Entok yang dibeli dan entok mana yang ada di kandang kita. Contohnya, entok bisa dipisah di karantina, bila perlu dikasih obat ataupun bisa dimandikan agar entok bersih dan sehat. Sebetulnya kalau masalah penyakit itu tidak ada kaitannya dengan entok yang keluar masuk kandang kita. Kalau sudah musimnya penyakit pasti datang ya datang. Yang penting kita harus tahu caranya, Kang. Kalau mempermasalahkan keluar masuk entok, terus gimana nasib bandar entok dan pengepul entok? Apa harus nunggu tidak ada musim penyakit, Kang Sigit? Semua itu pasti tahu caranya masing-masing. Mungkin orang yang berkomentar ini pernah mengalami jadi korban jual beli entok yang ada penyakitnya. Berarti kesimpulannya, jika entok yang keluar masuk barang itu tidak ada kaitannya dengan penyakit, ayah? Iya, betul, Kang. Berarti kembali lagi, kalau sudah musimnya ya musimnya, cuman ya kita harus paham cara mengatasi seperti apa. Oke, Dodi, masih Kang Sigit lanjut, dan Kang Sigit pun akan balas komentar yang kedua nih, A, yang datangnya dari Muhammad Sobur Z1F, dan beliau berkomentar, dedak adalah pakan utama entok karena murah. Dedak simple, bisa masuk dicampur apa. Kalau kagak ada entok, jangan coba-coba ternak entok. Menurut tanggapan Dodi tentang mempermasalahkan masalah dedak ini seperti apa? Monggo, A, bisa dibalas komentarnya, A. Wah, menarik nih komentarnya yang keduanya, Kang Sigit. Kalau masalah dedak itu tergantung kita ternaknya ternak apa dulu. Dedak itu pentingnya untuk sistem entok pembibitan ataupun entok yang sudah usia 1 bulan ke atas, Kang. Kalau masih di bawah 1 bulan itu peran dedak penting tidak penting, karena
usia entok 0 hari sampai 1 bulan itu bagusnya murni pakai pur, tidak dicampur dedak ataupun campur pakan alternatif. Semisalkan entok yang usia 0 hari sampai usia 1 bulan itu kalau diberi pakan alternatif ataupun bekat itu seperti apa pertumbuhannya? Ya kalau menurut saya pribadi kurang bagus dan kurang maksimal Kang Sigit. Yang lebih bagus itu yang tadi murni pakai pur. Nah, terus jika peran dedak yang bisa dikatakan penting itu untuk sistem seperti apa sih? Ada pakan apa saja yang bisa dicampur selain menggunakan dedak? Monggo. Contohnya ada ampas tahu, terus ada pur juga, terus ada eceng, ada ajola dan lain-lain Kang. Hanya saja penggunaan dan pemberian pakannya itu pakai aturan. Jangan melebihi dosis, semuanya itu tergantung ternaknya sistem apa dulu. Kalau ternaknya sistem pembibitan, baru peran dedak itu penting. Kalau entoknya masih kecil, peran dedak itu penting tidak penting Kang Sigit. Berarti untuk di kandang Adodi itu sebetulnya peran dedak itu penting tidak penting. Pentingnya mungkin di sistem pembibitan ataupun usia entok yang di atas 1 bulan. Betul. Berarti kalau yang usia di bawah 1 bulan itu tidak menggunakan bekatul atau dedak Adodi ya? Ya betul enggak. Oke Adodi, masih Kang Sigit lanjut. Adodi menekuni usaha khususnya di ternak entok ini sudah berapa lama sih ternak entok ini monggo Alhamdulillah Sigit hampir 5 tahunan 5 tahun. Menurut Kang Sigit ini bukan waktu yang sangat singkat, melainkan 5 tahun itu yang sangat lama ya. Nah Kang Sigit mau tanya nih selama 5 tahun menekuni usaha ternak, apa sih yang menjadi kendalanya entah itu dalam segi penjualan kah yang susah, entah itu dalam cara pakan lah yang susah, atau seperti apa? Monggo Alhamdulillah Kang Sigit, selama saya ternak entok sampai saat ini tidak menemukan kesusahan. Menurut Dodi pribadi, ternak entok itu paling gampang dari segi pakan tidak boros, asalkan kita mau cari pakan alternatif untuk pakan tambahan. Contohnya apa itu tambahannya itu monggo Contohnya seperti eceng, ajola, sayur-sayuran dan lain-lain Makanya ternak entok itu paling gampang di segi pakan Berarti selama Adodi menekuni ternak entok ini tidak mengalami ataupun tidak menemukan untuk dalam segi pakan mungkin gampang. Iya. Terus dalam segi apa istilahnya tidak ada kesulitan lah pokoknya Nah Kang Sigit lanjut mau tanya nih untuk dalam segi penjualan nih apakah ada kendala atau susah sih untuk jual entok itu monggo Alhamdulillah Kang Sigit, kalau untuk dalam segi penjualan menurut Dodi pribadi gampang tidak ada yang susah. Asalkan ada entoknya, mau jual ke bandar bisa, mau dijual ke pasar juga bisa betul. Menurut Dodi sih tidak ada yang susah asalkan kita betul-betul merawat entoknya. Terus cara pemberian pakannya juga kita harus menghitung dan meminimalisir ongkos biaya pakan karena segi usaha itu untung dan ruginya tergantung pada kita. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin memulai usaha ternak entok, tapi mereka masih kebingungan kebingungannya dari mana mereka memulai usaha ternak entok itu. Apakah harus beli anak-anak entok atau harus beli sistem pembibitan langsung Menurut Adodi yang sudah mempunyai pengalaman ternak selama kurang lebihnya 5 tahun, pasti tentunya Adodi mempunyai pengalaman. Langkah awal untuk para peternak yang ingin mulai belajar seperti apa sih Tergantung sih ternaknya mau sistem seperti apa, apakah mau sistem pembibitan entok atau sistem entok pedaging. Kalau mau sistem pembibitan berarti beli yang indukan. Kalau mau sistem pedaging berarti belinya yang kecil-kecil. Nah, bagusnya itu seperti apa sih monggo Menurut Dodi pribadi bagusnya itu sistem mulai dari 0 Dari 0. Iya, beli entok yang usia 1 bulan, kita rawat sampai besar. Dari situ kita pelajari cara
merawatnya, cara pemberian pakannya. Dari situ kita akan mempunyai pengalaman. Kebanyakan orang yang mau beternak itu yang pengennya cepat untung, sedangkan pengalaman tidak punya. Mungkin menurut Dodi pribadi seperti itu, karena Dodi pun belajar dari nol. Jadi alhamdulillah selama Dodi ternak entong, dikit-dikitnya punya pengalaman dan sampai saat ini pun masih belajar dan terus belajar. Oke, sebetulnya masih banyak yang ingin Kang Sigit tanyakan tentang seputar dunia usaha ternaknya. Berhubung terhalang oleh waktu juga, terhalang oleh durasi juga, dan Kang Sigit ucapkan terima kasih atas waktu, pikiran, dan tenaganya. Semoga apa yang Adodi sampaikan, apa yang Adodi berikan menjadi amal jariah untuk Adodi sekeluarga. Amin, amin. Kang Sigit ucapkan assalamualaikum Adodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.